ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu beliau pindah ke pasal tentang al-muharramat. Kata beliau wal muharramat bin nassi 14. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi ada 14 golongan. Ada 14 golongan. 14 secara nasnya di dalam Al-Quran maksudnya. Baik. Jadi kita berbicara tentang al-muharramat. Perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Kadang dibahasakan dengan bahasa mahram. Mahram artinya memang dikatakan mahram karena dia tidak boleh untuk dinikahi. Ya. Dan ini ada 14 di sini disebut oleh penulis. Dari 14 ini hubungannya itu ada 3. Ada hubungan nasab 1, yang kedua ada hubungan al-musahara pernikahan, kemudian yang ketiga ada hubungan ar-radha. Ada hubungan karena persusuan. Itu semuanya 14. Kata beliau sab'un bin nasab. 7 golongan berkaitan dengan nasab. Siapa itu? Wa hunnal ummu wa in alat wal bintu wa in safalat wal ukhtu wal khalatu wal ammatu wa bintul akhi wa bintul ukht. Itu 7. Yang pertama ibu, walaupun dalam garis keturunan ke atas, maksudnya ibu, nenek, terus di atas lagi ibunya nenek dan seterusnya. Ya, anak perempuan walaupun dalam garis keturunan ke bawah, anak perempuan, anaknya anak perempuan, cucu, cicit perempuan dan seterusnya. Yang keempat, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat bibi dari pihak ayah, yang kelima bibi dari pihak ibu, dari pihak ayah disebut ammah, dari pihak ibu disebut khalah. Kemudian yang keenam anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, maksudnya anak perempuan dari saudara laki-laki. Kalau dia punya anak perempuan lagi ke bawah, cucu dan seterusnya, itu mahramnya semuanya. Kemudian yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan. Itu semuanya masuk di dalam mahram dari garis nasab. Iya, nasnya di dalam Al-Quran tegas ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Itu 7 dalam Al-Quran. Nah ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Berikutnya kata beliau wathnatani birradha. Dan ada 2 golongan terkait dengan sesusuan. Ya. Al-ummul murdi'ah wal ukhtu minar radha. Yaitu ibu susuan dan saudara perempuan dari sesusuan. Ya, karena itu di kelanjutan ayat di surah Nisa itu tadi, wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Perempuan ibu-ibu kalian dari sesusuan, ibu-ibu yang menyusui kalian. Dan saudara-saudara perempuan kalian dari sesusuan, ibu-ibu yang menyusui kalian dan saudara-saudara perempuan kalian dari sesusuan. Ini juga mahram. Iya. Baik. Jadi ibu yang menyusui, demikian pula naik ke ibunya dia ke atas, yaitu mahram semua. Anaknya si ibu juga semua mahram. Jelas ya? Demikian pula terkait dengan saudara perempuan si ibu, karena itu dihitung seperti bibi-bibinya dia sendiri. Dihubungkan persusuan. Karena Nabi SAW bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram karena sesusuan sebagaimana mahram dari nasab. Berikutnya kata beliau wa arbaun bil musaharah. Arbaun bil musaharah. 4 golongan berkaitan dengan hubungan nikah. Ada 4. Wahunna ummuz zawjati warrabibatu idza dakhala bil waz zawjatul abi wa zawjatul abi wa zawjatul ibn. Yang pertama adalah ibunya istri. Nah, ini dia jadi mahram. Kenapa? Karena hubungan pernikahan. Dia nikah dengan anak perempuannya, maka ibunya menjadi mahramnya.
Jelas ya? Dan itu menjadi mahram selama-lamanya. Jadi kalau dia sudah nikah dengan seorang perempuan, ibunya itu akan menjadi mahram. Walaupun anaknya sudah diceraikan, ibunya tetap jadi apa? Tetap jadi mahramnya, tidak boleh dia nikahi. Nah, itu di ayat ya, wa ummahatun nisaikum. Dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Kemudian yang kedua, warrabibah. Ya. Rabibah, anak perempuan dari istri. Rabibah itu anak perempuan dari istri ya. Rabibah anak perempuan dari istri. Anak perempuan istri punya anak perempuan lagi. Ya, anak perempuan istri punya cucu perempuan. Semuanya masuk ke dalam Rabibah. Masuk ke dalam Rabibah. Iya. Cuman di sini dikatakan idza dakhala bil apabila suami telah masuk kepada ibunya. Iya. Nah, ini bahasa telah masuk kepada ibunya ini, itu di dalam memahaminya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini disyaratkan dia sudah tinggal bersama ibunya atau masuk kepada ibunya. Ada memahaminya masuk di situ artinya anak itu. Jadi pertama kita bahasakan dulu ya di masalah masuk kepada ibunya. Artinya si suami itu sudah berdua. Ya, sudah berduaan dengannya. Ya. Sudah berduaan dengannya. Iya. Kemudian yang kedua dikatakan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum masuk padanya itu tidak ada masalah karena belum ada hubungan. Nah, cuma yang saya maksud tadi ada dua pendapat itu pada kata warabaikumul lati fi hujurikum, yang berada di kamar-kamar kalian. Kalau si anak perempuan itu tidak tinggal bersama ibunya, apakah menjadi mahramnya atau tidak? Itu ada dua pendapat. Jelas ya? Dan benarnya bahwa kata fi hujurikum itu mimbabi taglib. Maksudnya kebanyakannya kalau perempuan dinikahi, anak-anaknya biasanya ikut. Kebanyakannya begitu. Tapi bukan artinya kalau anak-anaknya tidak ikut, dia tidak masuk ke dalam mahramnya. Dia tetap terhitung ke dalam sebagai mahramnya. Baik. Kemudian dikatakan Rabibah selesai ya. Kemudian yang ketiga adalah istri zaujatul ab, istrinya ayah. Jadi ayah dia punya istri, ya dia beristri berapapun, semua istrinya ayah itu adalah mahram. Adalah mahram. Baik. Ya, disebutkan dari Ibnu Jurayj rahimahullahu taala, beliau katanya waktu suatu saat pernah berpesan kepada anak-anaknya, kalian jangan menikahi si fulana, si fulana, si fulana. Dia sebut sampai 70 orang perempuan. Karena itu adalah ibu-ibu kalian. Ya. Jelas ya? Ibnu Jurayj beliau ada keliru dalam ijtihad terkait dengan pembahasan mut'ah. Jadi beliau anggap itu masih halal ya, belum sampai kepada beliau hadits-hadits tentang pengharamannya. Makanya dia pernah nikah dengan banyak perempuan. Tapi maksudnya itu berjalan di tengah para salaf fikih itu. Jadi kalau sudah dinikahi oleh ayahnya, itu menjadi mahram bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Kemudian yang keempat, wa zaujatul ibn, istri anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-lakinya beristri, maka istrinya itu adalah mahramnya. Dan itu berdasarkan nas ayat semua ya. Iya. Karena dia dalam Al-Quran dikatakan wahalailu abnaikum alladzina min aslabikum. Dan istri-istri dan anak-anak kandung kalian. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berkata, wa wahidatun min jihatil jama' wa hiya ukhtuz zauja. Dan ada satu di dalam Al-Quran disebutkan mahram juga. Ya, mahram dalam artian tidak bisa dinikahi. Ingat ya antum itu bahasa mahram, kalau 14 itu tadi, itu mahram
tidak boleh dinikahi, dan juga ada sudut mahram dalam artian boleh dia lihat wajahnya, boleh berbicara kepadanya. Tapi kalau yang satu ini mahram dalam arti tidak boleh dinikahi dan tidak boleh dia lihat wajahnya. Ya, itu adalah yang satu ini adalah saudara perempuannya istri. Saudara perempuannya apa? Istri. Dia mahram dari sudut tidak boleh seorang itu menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Jadi kalau dia sudah menikahi dengan seorang perempuan, saudara perempuannya tidak boleh dia nikahi, haram. Tapi bukan artinya dia boleh melihat kepada saudara perempuannya. Itu saya ingatkan ya, jangan sampai antum keluar pelajaran lain-lain lagi modelnya. Baik. Kemudian kata beliau, wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Iya. Kemudian kata beliau, dan tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah. Juga tidak boleh mengumpulkan antara perempuan mengumpulkan dengannya dengan perempuan dari pihak ibu. Jadi bibinya seorang perempuan dia nikahi, tidak boleh dia nikahi juga bibinya. Jelas ya? Karena itu dari hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dinikahi itu adalah bibi istrinya dari pihak ayah maupun ibu ya, dua. Kemudian saudara perempuan saudaranya tidak diperbolehkan. Ya, dan saudara perempuan saudari perempuannya, anak perempuan dari saudara laki-laki si istri atau anak perempuan dari saudara perempuan si istri. Itu tidak diperbolehkan. Baik. Demikian pula kalau terkait dengan saudara sesusuan istri, itu semuanya masuk ke dalam mahramnya, tidak boleh dikumpulkan bersama dia, dinikahi bersama. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ya, kata beliau, segala sebab yang mengakibatkan seorang menjadi mahram karena nasab juga merupakan hal yang membuat seorang menjadi mahram seperti persusuan. Baik, ini jelas ya. Jadi semua dari sudut nasab itu tadi yang dia mahram karena itu, maka itu pula kalau ada persusuan maka menjadi mahram juga. Menjadi mahramnya juga. Jadi ada namanya nanti saudara perempuan sesusuannya. Ada nanti pamannya, bibinya dari susuan, dari pihak ibu, dari pihak ayahnya, ayah sesusuannya. Ya, ada namanya neneknya dari pihak susuan, ya, dan seterusnya. Itu semuanya masuk ke dalam kategori mahram nanti. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Ya. Ini terkait dengan masalah aib. Aib yang seorang perempuan itu ditolak karenanya. Iya, ada 5 aib di sini dikatakan bil jununi wal judami wal barasi wal rataqi wal qarani. Yang pertama adalah ketidakwarasan. Itu yang pertama, kemudian yang kedua kusta, judam ya, kusta, kemudian yang ketiga al baras, sopak. Kemudian yang keempat jab, ya. Yang keempat ar-ratak. Ar-ratak itu kemaluannya tertutup oleh daging. Iya, itu ar-ratak. Jadi terhalang karena ada daging. Kemudian yang kelima adanya al-qaran. Ya. Al-qaran itu adalah kemaluan yang tertutup oleh tulang. Tertutup oleh tulang. Nah, itu semuanya aib ya di dalam termasuk uyub. Jadi maksudnya kalau terjadi pernikahan hal-hal itu ada, itu bisa menjadi sebab pernikahannya difasakh, dilepaskan. Karena adanya aib-aib itu tadi. Baik, itu terkait dengan perempuan. Kalau laki-laki wa yuraddur rajulu bi khamsati uyub bil jununi wal yudami wal baras
wal jabbi wal unnah. Laki-laki ditolak dengan 5 aib. Yang satu tidak waras, yang kedua kusta, yang ketiga sopak, yang keempat jab. Jab itu kemaluannya terpotong. Kemudian yang kelima unnah, tidak mampu untuk berhubungan suami istri. Ya, itu jelas ya masuk di dalam aib karena fungsi nikah tidak kelihatan dengan hilangnya hal-hal tersebut. Baik.